Selamat datang di Desa Jenggi Utara, sebuah desa yang dipenuhi dengan keindahan alam, kerukunan yang tidak pernah terputus, dan senyuman hangat dari masyarakatnya. Wilayah ini merupakan perkampungan yang dulunya dikenal dengan nama Perempatan Bawak Nangka. Karena menurut informasi dari orang tua, di perempatan yang sekarang menjadi wajah Desa Jenggi Utara ini tumbuh satu pohon nangka yang sangat besar. Yang dulunya di bawah nangka tersebut digunakan sebagai tempat peristirahatan dari terik matahari setelah bekerja. Desa ini merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini memiliki geografis memanjang dengan luas 550 hektar are dan ketinggian 800 mdpl serta topografi wilayah yang berbukit dengan jumlah penduduk pada tahun 2003 sebesar 6.113 jiwa dengan jumlah KK 2.205. Desa Jenggi Utara itu adalah pemekaran dari Desa Jenggi Kecamatan Terare yang sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Terare. Tahun 2023 pemekaran Desa Jenggi Utara diinisiasi oleh beberapa tokoh masyarakat kita, di antaranya ada Pak Muhammad Maharudin Menawadi dan kawan-kawan, mengusulkan agar Jenggi itu dapat dimekarkan menjadi dua. Kenapa harus dimekarkan menjadi dua? Dampak dari pemekaran Kecamatan Montong Gading tahun 1999, Jenggi secara utuh masuk kepada wilayah Kecamatan Montong Gading. Tapi melihat letak geografis Jenggi bagian selatan itu tidak mungkin berkecamatan ke Kecamatan Montong Gading, sehingga solusi yang bisa diambil adalah Jenggi itu dimekarkan menjadi dua. Jenggi diam menjadi wilayah Kecamatan Terare, Jenggi Utara menjadi Kecamatan Montong Gading. Desa Jenggi Utara berbatasan dengan Desa Lando di arah selatan, Lombok Tengah di arah barat, Desa Prian dan Lendang Belo di arah timur, dan Taman Nasional Gunung Rinjani di arah utara. Itu kita tidak memiliki budaya yang khusus, akan tetapi kebiasaan ataupun budaya masyarakat yang kental itu adalah gotong royong, terutama pada bagaimana kita melestarikan budaya sosial di kematian ataupun pada acara adat-adat lainnya. Kita lakukan secara gotong royong. Itu kita buktikan dengan adanya banjar kematian yang hanya mungkin hanya ada di Desa Jenggi Utara ini. Satu keluarga itu bisa ditanggung oleh satu kepala keluarga dalam satu banjar yang dinamakan Banjar Marototilah. Itu satu orang terdaftar itu menaungi ataupun akan menjadi tanggungan dalam satu keluarga. Itu sistem iurannya setiap kematian, setiap keluarga itu mengeluarkan sekitar Rp3.000, yang mana setiap kematian itu berhak atas satu komplit kain kafan ditambah dengan sedikit santunan sekitar 1.200.000. Itu untuk keluarga, untuk meringankan beban keluarga pada hari H. Ini tuh. Secara administratif, desa ini terdiri dari 11 dusun, di antaranya sebagai berikut. Sesuai dengan kondisi sumber daya alam yang ada di Desa Jenggi Utara, masyarakat sebagian besar menempatkan pencaharian sebagai buruh galian, petani,
buruh tani, peternak sapi, dan pengrajin. Sedangkan untuk sektor pertanian, masyarakat Jenggi Utara mengandalkan komoditas padi, jagung, dan ubi jalar. Karena mayoritas penduduk Desa Jenggi Utara adalah buruh tani. Saya mengatakan buruh tani karena petani itu hanya bisa dihitung dengan hitungan jari. Sebagian besar mereka adalah buruh tani harian lepas. Nah, dan sebagian besar penduduknya menjadi pekerja migran. Sehingga pembangunan terbesar termasuk pembangunan prasarana perumahan itu merupakan support dari pekerja migran. Komoditas di Jenggi Utara itu dan di sebagian kecilnya ada palawija, ada juga pertanian perkebunan. Di bawah tahun 2008 itu masih sudah tembakau, tapi sekarang sudah tidak ada, sudah beralih kepada sayur-sayuran sama jagung. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Haji Yogi Suparni, Desa Jenggi Utara juga merupakan desa yang produktif dalam menyumbang pekerja migran Indonesia. Terhitung sekitar 363 pekerja migran dari Desa Jenggi Utara pada tahun 2024, dengan purna migrannya sebanyak 1.240 orang. Untuk UMKM yang ada di Jenggi Utara bisa dikatakan tidak terlalu populer, dikarenakan sedikitnya minat masyarakat dalam membangun usaha, karena kebanyakan masyarakat memilih untuk menjadi buruh tani dan pekerja lainnya. Hal ini biasa didasari oleh keterbatasan modal dan peninjauan pasar yang sulit. Dulu kami pengen sekali bekerja di kafe dulu, makanya dari pemikiran kami yang dulu itu, makanya kami buka kafe kecil-kecilan seperti itu. Nah, cara buat kopi sendiri dan lain sebagainya, ketika itu sudah jalan beberapa bulan, makanya kami liriklah kader-kader kami untuk ikut serta bergabung di kafe yang kami buat kecil-kecilan itu. Terkait masalah produk unggulan tingkat desa, kalau tingkat desa kebetulan di desa kami ini dulu dan sampai sekarang sih masih ada kegiatan pembuatan kopi kete namanya. Kopi kete ini diinisiasi oleh Bank BNI dulu, bekerja sama dengan Balai Edukasi, rumah edukasi yang di depan ini, tempat adik-adik Moskow kemarin itu. Nah, di sana buat pertama ada kopi kete namanya, terus yang kedua ada virgin coconut oil itu VOC. Nah, itu di sana. Terkait masalah bantuan dari pemerintah desa itu kan jenis bantuan ini ada yang materi atau ada sokongan atau dukungan. Tapi lebih tepatnya kalau terkait masalah pendanaan sampai saat ini belum ada, tapi terkait masalah dukungan maupun sokongan itu luar biasa sekali, karena dimana ketika ada kegiatan-kegiatan tingkat desa maupun kecamatan sering di tempat kami atau KP kami sering dilibatkan lah untuk event-event kegiatan. Misalnya contoh kecilnya saja ya, kita sebut contohnya itu ketika pertemuan kader sedesa Jenggi Utara, dia berlokasi atau langsung berkegiatan di KP kami. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua ada pertemuan RT sedesa Jenggi Utara juga di wilayah kami atau di KP kami. Untuk meningkatkan gairah masyarakat yang ber-UMKM, pemerintah desa harus secara langsung terlibat untuk membantu dan memotivasi serta memberikan pelatihan kepada masyarakatnya, sehingga minat masyarakat dapat ditingkatkan menjadi lebih baik sehingga memiliki keinginan dalam mengasah kembali keterampilannya. Desa Jenggi Utara dengan semua isinya memiliki pemaknaan yang tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Dengan keunikan topografi dan komoditasnya, Desa Jenggi Utara berpotensi dalam bersaing di tingkat nasional dalam segi SDM-nya, terutama dalam bidang pekerja migran Indonesia.
Masih ada PR-PR tertentu yang harus dilirik oleh pemerintah Desa Jenggi Utara. Di antaranya, drainase desa yang meluap ketika musim hujan tiba, penerangan jalan yang kurang, pembuangan sampah, dan kotoran ternak yang masih sembarangan. Namun, mari kita berharap dengan berjalannya waktu dan usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat dan perangkat desa, Jenggi Utara akan menjadi desa yang mampu menyumbang SDM dan SDA yang sangat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. Dengan video dokumenter ini, kami kelompok KKN Universitas Pendidikan Mandalika, kelompok 80 Desa Jenggi Utara menyatakan terima kasih.